Shalom. Puji Tuhan Bu Sofi, kita masih dikasih kesempatan untuk menyapa anak-anak walaupun secara online. Betul Bu Heru, pagi ini benar-benar sangat sukacita karena ada Revano. Revano ini dari kelas tengah Bu Sofi. Mau menghibur, mau memuji anak-anak semua yang ada di rumah. Dan judul lagunya Jangan Pernah Menyerah. Iya, anak-anak juga boleh kok memuji Tuhan dari rumah ya, bersama-sama dengan Revano. Yuk semuanya untuk bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Pujian Jangan Pernah Menyerah. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi mengikuti kebaktian di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau selalu memberkati kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengikuti kebaktian anak di pagi ini. Tolong dan kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, tentunya minggu kemarin ngikuti sekolah minggu. Dan tentunya tahu ceritanya sekolah minggu kemarin. Yuk, tentang apa yuk? Nah, tentang itu loh. Kalau kita punya salah, kalau anak-anak punya salah, jangan marah kalau ada yang menegur. Kita harus sadar dengan kesalahan kita. Seperti Yunus menegur bangsa Niniwe. Nah, anak-anak, pagi ini ceritanya masih tentang Yunus. Penasaran? Yuk, ikuti terus sekolah minggu pagi ini. Wah, memang Bu Heru, bulan ini nih bulan kita boleh belajar banyak hal tentang Nabi Yunus ya. Iya. Saat ini kita juga mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu meminta Roh Kudus untuk menolong kita mempelajari akan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan Bu Sofia untuk Iya, mengantar mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema selalu ada kesempatan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yunus 4. Anak-anak kelas tengah atau kelas besar bisa membacanya ya, dari Yunus 4. Bu Santi ulangi, tema kita pada pagi hari ini selalu ada kesempatan. Dan bacaan firman-Nya terambil dari Yunus 4. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih buat hari baru yang Engkau beri. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Berkati kami semua yang akan mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami. Kami sudah siap mendengarkan. Amin. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu,
yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, anak-anak, Bu Santi mempunyai 2 kalimat. Kalimat pertama, simak baik-baik ya. Lihat di layar anak-anak di rumah ya. Kalimat pertama, susah melihat orang senang. Bu Santi ulangi. Susah melihat orang senang. Dan kalimat yang kedua, senang melihat orang susah. Bu Santi ulangi kalimat yang kedua, senang melihat orang susah. Nah, sudah bisa terlihat ya di layar anak-anak di rumah? Ya, sekarang Bu Santi mau tanya, dari 2 kalimat tersebut, yuk sama-sama kita pilih. Anak-anak di rumah memilih, Bu Santi yang di sini juga akan memilih. Bu Santi hitung, 5 hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anak-anak pilih yang mana yuk? Nah, kalau Bu Santi suruh pilih, pasti anak-anak di rumah sudah punya jawaban pilihan ya. Bu Santi juga akan memilih. Tapi sayangnya Bu Santi kok tidak memilih ya dua-duanya. Karena kayaknya dari 2 kalimat itu tidak enak semua untuk dilakukan anak-anak. Tetapi Bu Santi ingin 2 kalimat tersebut ada 1 kata yang dioper anak-anak. Yang dioper. Kata pertama. Bu Santi punya ide itu. Ayo kita otak-atik lagi kata-katanya. Ya, kalimat pertama tadi, kata pertamanya apa anak-anak? Susah ya. Kata susah, kita taruh bawah. Kata senang, kita taruh atas. Nah, jadi bagaimana bunyinya? Yuk, kita baca yuk sama-sama. Ya, kalimat pertama menjadi senang melihat orang senang. Kalimat kedua menjadi susah melihat orang susah. Nah, dari 2 kalimat tersebut masih enak itu dilakukan. Ya kan anak-anak? Anak-anak setuju di rumah? Ya. Anak-anak, Bu Santi lanjutkan ya. Kata-katanya Bu Santi simpan dulu di sebelah kanannya Bu Santi atau kiri Bu Santi ini ya. Ya, disimpan dulu, kecil aja tulisannya ya. Oke. Anak-anak, pada dunia anak-anak ada pergaulan, yaitu pergaulan dengan teman-teman. Ya, pergaulan dengan teman-teman. Dari teman-teman itu ada teman yang baik, ada juga teman yang mungkin kurang baik karena mereka mungkin sering atau kadang berbuat salah. Kadang kita sebagai teman yang baik ingin teman kita yang bersalah itu dihukum atau diganjar sesuai dengan kesalahannya. Nah, apakah anak-anak setuju dengan itu? Ya, nanti kita jawab ya. Kita lanjutkan lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Bu Santi mau mengingat-ingat kembali video yang sudah kita lihat tadi.
Ada yang kesal di situ anak-anak. Ada seseorang yang sedang kesal dan marah. Dia kesal dan marah kepada siapa anak-anak? Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah bisa jawab di rumah. Yunus, ya. Yunus sedang kesal dan marah kepada kota Niniwe dan juga kepada Tuhan. Yunus, mengapa Yunus kesal dan marah? Karena kota Niniwe yang semula Tuhan berencana akan menghancurkan, tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan ataupun diberi hukuman oleh Tuhan, tetapi malah diberi pengampunan oleh Tuhan. Itu yang membuat Yunus kesal. Akhirnya Yunus pergi menuju ke pinggiran kota Niniwe. Di situ dia menumpahkan kekesalannya dengan cara dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kota Niniwe. Dan dalam doanya dia marah dan dia minta Tuhan mencabut nyawanya. Nah, anak-anak, dari situ Yunus lupa bahwa Yunus pernah juga bersalah dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Pengampunan dan keselamatan. Yunus tidak mati di dalam perut ikan, tetapi Yunus boleh selamat dan disuruh pergi ke kota Niniwe. Nah, dari sini Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah Yunus dengan aku mengasihi kota Niniwe? Nah, Tuhan ingin kembali mengingatkan kepada Yunus dengan cara apa tadi video yang sudah kita lihat? Dengan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang bisa menaungi Yunus untuk berteduh. Yunus sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada saat itu. Karena dengan pohon itu Yunus bisa menikmati udara yang segar karena bisa berteduh di bawahnya. Tetapi pohon jarak mati setelah hidup hanya semalam. Itu juga karena kehendak siapa anak-anak? Karena kehendak Tuhan. Dan Yunus sangat menyayangkan kenapa pohon jarak itu sampai mati. Nah, Tuhan ingin bahwa rasa sayang Yunus kepada pohon jarak itu juga ditumpahkan juga. Rasa sayang itu seperti rasa sayang Tuhan kepada kota Niniwe. Jadi Tuhan ingin bahwa Yunus tidak boleh marah dan iri kalau kota Niniwe diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menjadi orang-orang yang baik. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diminta Tuhan untuk bersukacita atau senang melihat orang lain senang. Seperti kalimat Bu Santi tadi, ya. Kita diminta Tuhan untuk tidak boleh iri, kita senang melihat orang lain yang bertobat dan diberi pengampunan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita lakukan selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk berbuat baik dan bertobat, kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, karena selalu ada kesempatan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ada ayat hafalan anak-anak pada pagi hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 10. Demikian bunyi ayat hafalannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu Sofi, tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Nah, waktunya kita juga bersyukur dan kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, betul Bu Heru. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Aku Mau Memberi. Aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ya anak-anak, mari kita satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami juga boleh memberikan akan persembahan kami ini kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menyucikan dan menguduskan akan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk papa mama kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Engkau memberi kami semuanya kesehatan yang cukup sehingga kami boleh tetap semangat untuk mengikuti segala kegiatan baik sekolah maupun kegiatan di rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintah yang sudah Engkau pilih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan biarlah bangsa Indonesia ini juga bangsa yang lain di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bantu kami Tuhan agar
COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik, sehingga kami semuanya dapat melakukan seluruh aktivitas dengan baik pula, normal seperti dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Sofi, sebelum kita undur dari hadapan anak-anak, kita mengajak anak-anak menyanyi dulu karena kita masih dikasih kesempatan Bu Sofi. Iya betul Bu Iya. Heru, seperti firman yang tadi loh yang sudah disampaikan oleh Bu Santi ya. Iya. Kita tidak boleh iri jika ada orang lain yang mendapat pengampunan akan dosa-dosanya ya Bu Heru ya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu berikut ini. Oh iya Bu Heru, Iya. judulnya Hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seperti lagu itu tadi Bu ya, yang kita nyanyikan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Anak-anak tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tetap melakukan kebaikan ya Bu ya. Juga tetap melakukan protokol kesehatan. Ya. Itu perlu sekali Bu Sofi. Kalau kita tertib tentu kita akan
sehat. Iya, betul. Bu Sofi, sepertinya kita mau undur dari tempat ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dah. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.